bingung tuh. Yang slide ya. Nanti di terakhir aja ya, slide-nya di terakhir saya ulang ya. Iya. Ya. Ini udah direkam. Siap. Itu belum akses mengedit ya? Saya belum bisa akses, iya benar. Akses mengedit. Baru akses melihat. Melihat doang. Oh, tapi udah ya? Ini udah editor. Belum bisa ngisi ya? Pak, dari ulang ya? Belum. Juga diulang, Pak. Ulang dari ini aja ya, dari daftar nilai, nanti slide-nya yang terakhir, Bapak Ibu. Kita tuker. Oke. Agama. Format. Sorry, klik kanan aja lebih mudah. Yes. Oke. Lindungi rentang. Tinggal izin. Custom. Iya, udah custom nih. Bapak Eka belum bisa ngisi? Saya coba, saya belum bisa. Klik apa dong? Pak Eka belum bisa? Belum, Pak. Belum. Oh, tadi. Saya juga belum. Berarti, sorry, ininya. Linknya saya ganti Pak Eka, Bu Eka. Ini Pak Eka sama Bu Eka nih. Iya. Kirim di itu ya. Kirim di chat ya, Pak? Ya. Iya. Ini masih yang tadi chatnya. Tadi Eka Arti. Oke, selesai. Izin. Coba, belum dibagi, sorry. Pak Eka dan Bu Eka di chat. Saya bagian PKN ya. Iya. Agama. Saya agama. Oke. Bisa? Bisa. Sudah bisa. Oke. Oke. Coba Bu Eka ngisi PJOK bisa nggak? Ayo udah, Pak. Nggak, maksudnya biar nyoba gitu loh. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak dapet ini kan? Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Siap.
hanya Bu Eka yang bisa mengisi kolom agama dan hanya Pak Eka yang bisa mengisi PJOK. Nah, ya, itu saya kita ini aksesnya gitu ya. Jadi nggak mungkin nih nanti guru lain ngacak-ngacak nilai guru lain gitu. Ini kita bisa kolaborasi seperti itu. Ini akan memudahkan kita untuk mengelola nilai gitulah gitu. Atau mungkin yang lain jadwal pelajaran misalnya. Kita mau ngatur jadwal nih, misalnya mau bikin jadwal ulangan, guru bidang studi maunya di tanggal berapa gitu. Silahkan dimasukkan di kolom yang sudah disediakan misalnya gitu. Nah, ini kolaborasi di Google Sheet. Selain ini banyak sekali ya, termasuk grafik, termasuk membuat rumus-rumus. Pokoknya semua yang bisa dilakukan di Excel itu bisa dilakukan di sini. Rumus-rumusnya berlaku di sini. Nah, termasuk ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin form, ulangan di form ya, terus kan hasilnya di spreadsheet ya. Nah, itu kita bisa buat analisisnya di sini. Jadi kita nggak masukin analisis secara manual. Kita bisa buat langsung di sheet ini secara otomatis. Nanti kalau mau itu nanti ada pelatihan tersendiri lah. Itu hampir sama dengan fungsi Excel. Nah, ini untuk Google Sheet Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba, ini udah jam berapa nih? Oh, ini lagi ya, Google Slide lagi ya, Google Slide ya, yang ketinggalan tadi. Iya Pak, Google Slide Pak. Oke. Slide gimana Pak ya? Nah, karena tadi belum direkam, ini Google Slide Bapak Ibu. Bapak Ibu klik yang kosong. Pelan-pelan Pak Jenal. Oh, mau nyobain? Iya, kalian. Bukanya di mana Pak? Tadi bukanya. Dulu, Pak. Nah, di sini Bapak direkam Pak. Sudah direkam. Nah, dari bukanya di sini Bapak Ibu. Atau paling gampang Bapak Ibu di Google ketik aja Google Slide. Oke. Itu. Udah paling gampang begitu. Klik nih Google Slide. Nah. Kalau di drive di new ya Pak? Kalau di drive ini bisa di sini baru atau new, pilih Google Slide. Atau di sini yang kotak 9 pilih slide. Nah. Kalau udah seperti ini, klik ini Bapak Ibu. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau bahasa Indonesia pelajari. Explore, kalau bahasa Inggrisnya explore. Iya, explore. Nah, klik. Nah, kita ketikkan di sini yang bagus-bagus itu kayaknya Slides Carnival ya. Carnival. Jadi ada Slides Carnival, ada Slides Go. Mungkin ada yang lain lagi yang nanti bisa di-explore deh. Di mana sih Pak? Nah. Nyarinya di mana? Di sini Bu. Kanan atas Bu. Pertama di sini, nih tanda ini Bu. Ibu bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Inggris. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Halo Pak Saidin. Halo. Di sini kalau bahasa Inggris ini explore. Oh, yang bintang ya? Iya, bintang. Okay. Terus ketik di sini Bu, Slides Go apa Slides Carnival. Kalau saya lebih suka Slides Carnival, kayaknya lebih bagus. Udah ikutan Pak Jenal aja. Slides Carnival. Betul. Nah, muncul seperti ini. Klik aja. Oke. Kita tinggal cari ke bawah. Cari yang sesuai keinginan Ibu. Banyak banget di sini. Ada mungkin ratusan atau ribuan. Nah,
Nah, ini kan tema-temanya, tema pendidikan, tema sains, teknologi gitu ya. Ibu yang suka masak misalnya, klik aja di sini. Nah, ini di dalamnya masih banyak lagi gitu. Luar biasa. Jadi ini sangat menghemat waktu kita, sangat memudahkan kita ya. Kita nggak perlu mikir capek-capek desainnya harus seperti apa gitu. Ini udah tersedia gratis gitu ya. Gratis lagi ya. Ibu tinggal pakai, tinggal sesuaikan sama keinginan ibu gitu. Kita pilih salah satu, misalnya ini contoh aja ini. Nah, kalau udah seperti ini go to preview and download. Pilih Google Slides. Buat salinan, Bapak Ibu. Maka dia akan masuk ke PowerPoint kita atau ke Google Slide kita. Tinggal disesuaikan sesuai keinginan kita gitu. Kasih judul misalnya selamat datang. Yang memasukkan video tadi Bapak Ibu sisipkan video, misalnya Master Chef, karena masak-masak ya tadi ya. Klik, pilih. Nah, kita mau diputar dari menit ke berapa sampai ke berapa nih? Gitu. Misalnya dari menit 2.10 sampai ke menit ini misalnya 4 gitu ya. Jadi kalau kita lihat video di YouTube itu kan suka panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang 1,5 jam, masa kita suruh murid kita nonton sampai 1/2 jam gitu? Nah, bisa-bisa bosen tuh, ya. Nah, maka solusinya bisa seperti ini. Kalau diklik, nah, dia akan muncul langsung ke menit sekian, gitu. Kalau udah selesai, Bapak Ibu tinggal pilih download, file, kemudian download. Nah, biasanya yang lebih familiar itu di PowerPoint. Kalau udah di PowerPoint itu bisa kita buat sebagai video gitu ya. Gitu. Ini untuk slides, Google Slides ya Bapak Ibu. Cukup ya Google Slide yang tadi belum terekam. Baik, kita lanjutkan. Ini mau dilanjut nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Iya Pak. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut ya. Bapak Ibu, kita di di Google ini kita bisa membuat website pribadi. Nah, ini mungkin udah banyak yang pakai nih. Jadi website yang sangat mudah kita bisa buat nih di Google ini. Caranya dengan ini, Google Sites. Klik ini, terus pilih Google Site. Kalau di sini ada nggak ya? Ada sih harusnya. Nah, pilih ke sini lainnya. Ini ada Google Sites. Ini kita bisa membuat website pribadi Bapak Ibu. Nah, fungsinya banyak sekali. Contoh, saya pernah buat coba barangkali menginspirasi Bapak Ibu. Kelihatan di sana Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Nah, Kelihatan Pak. ini kita bisa buat materi pembelajaran, portofolio, tugas siswa gitu ya. Nah, dan saya rasa orang tua dan siswa itu akan bangga kalau foto-fotonya atau dokumentasinya
dipajang ya, didokumentasikan atau dipajang di sebuah website gitu ya. Contoh ini beberapa murid-murid saya misalnya, fotonya kita pajang di website yang kita buat. Jadi ini kan apa ya, sifatnya selamanya gitu. Jadi kapanpun bisa diakses. Per anak ini ya Pak, per siswa ya? Boleh itu boleh terserah Ibu, boleh per siswa, boleh digabungin jadi satu. Misalnya ini Bapak Ibu, ada misalnya ini PJJ. Bikin Nanti kita demokan cara membuatnya. Nah, ini materi, kita bisa masukkan video Bapak Ibu, bisa kita kasih link Google Form. Link ini kalau diklik ini ada videonya. Ini kalau kita klik, siswa akan langsung ini ke form misalnya. Jadi setelah materi langsung ada evaluasinya gitu ya. Ini bisa kita kolaborasikan dengan classroom kita. Tinggal kasih aja linknya. Linknya ini Bapak Ibu kita copy, kita sematkan atau kita cantumkan di classroom kita. Anak-anak silahkan buka link ini, pelajari materinya di sana, evaluasinya di sana, nanti kirim fotonya ke classroom misalnya. Nanti foto kalian akan muncul di sana, foto yang terbaik atau semua siswa kalau mau. Kalau saya ini yang terbaik aja, yang menurut saya terbaik akan muncul di situ. Nah, tapi kalau mau mendokumentasikan semua, yang pakai yang tadi, saya pakai yang setiap siswa. Jadi setiap siswa punya dokumentasinya sendiri gitu. Nah, ini anak ini udah kelas 2 SMP Bapak Ibu. Karena ini saya buat pada saat tahun pertama COVID. Ini anaknya udah 2 SMP dan sampai sekarang dia bisa akses, dia bisa melihat gitu. Ya. Selain foto-foto ya materi pelajaran ya. Kalau kita menulis di kertas Bapak Ibu, itu kemungkinan kan setahun 2 tahun juga hilang gitu ya. Kalau di sini ini sampai kapanpun bisa kita akses gitu. Kalau materi kayak gini kan kita bisa copy aja dari buku guru, buku siswa ya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan ini bisa kita pakai lagi tahun depan kalau kita ditugaskan di kelas yang sama gitu. Jadi sangat membantu kita. Dan yang paling penting itu kan apa ya? Kita punya rekam jejak gitu. Nggak habis ngajar ya udah nggak ada bekasnya gitu. Kalau ini insya Allah bekasnya akan ada selamanya, selama nggak kita hapus gitu. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu sangat mudah. Ini Bu, Bapak Ibu, kalau kita klik misalnya portofolio siswa, maka dia akan menuju ke menu portofolio siswa. Kalau kita klik ke PJJ, nah maka akan ke menu PJJ. Pertemuan berapa? Misalnya anak-anak buka pertemuan 8. Nah. Saya belum pakai classroom, Pak Dema. Belum pakai classroom, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, pakai ini. Nanti belajar lagi ya. Siap. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa jadi LMS selain classroom, Learning Management System. Bapak Ibu upload aja semua materinya di sini. Nah, maka tinggal di ini mata pelajaran apa atau pertemuan keberapa gitu ya. Nah, ini udah istilahnya ini udah jadi LMS inilah kecil-kecilan gitu. Karena hanya beberapa pertemuan saya buat. Nah, waktu itu kan kita COVID waktu itu kan udah di akhir Maret ya. Ini saya buat sampai akhir tahun pelajaran itu gitu. Jadi cuman beberapa pertemuan gitu ya. Ini mama materi-materi aja. Terus materi tentang COVID, dulu kan ada ya materi tentang COVID. Guru harus menyampaikan pembelajaran tentang COVID gitu. Ini ada materi dan tugasnya. Nah, ini ada mereka bikin video, bikin gambar, poster gitu Bapak Ibu. Cara membuatnya Bapak Ibu, sekarang cara membuatnya. Nah, ini
udah banyak yang pakai, tapi saya rasa banyak juga yang belum. Maka saya rasa perlu untuk menyampaikan ini. Bahkan untuk ujian kemarin Bapak Ibu, saya pakai ini. Ujian PTS PAT. Contoh. Oh, linknya apa ya? Lupa saya. Bentar. Caranya di sini Bapak Ibu. Nah, ini Google Site. Atau dari sini baru klik lainnya, kemudian pilih Google Site. Nah, kalau saya lebih mudah di sini lah, semua ada di sini. Google Site. Di sini ada tema. Ya, ini udah banyak yang saya buat. Oh, ini nih PAT. Saya buka di tab baru. Ini kemarin saya PAT pakai ini Bapak Ibu. Jadi banyak sekolah yang belum punya website bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. PAT susulan. Misalnya mau susulan di tanggal berapa? 7 Juni. Ini kebetulan susulannya nih, yang itunya nggak dibuka aksesnya. Nah, tinggal diklik aja. Nah, maka langsung muncul kelas berapa gitu ya. Kembali ke menu. Mau yang tanggal 8. Nah, langsung muncul. Banyak sekali fungsinya kalau kita mau Bapak Ibu, kalau kita mau dikembangkan. Nah, caranya ini tadi, kita pilih yang kosong aja ya, atau yang pakai tema udah, yang tema boleh nih ada tema, mau kelas, klub, portofolio. Nah, kita coba yang kosong aja. Udah jam 12 Bapak Ibu, lanjut ya dikit lagi ya. Lanjut, Pak. Dulu, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau izin untuk melaksanakan sholat, silakan, nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihat rekaman di menit kesekian gitu. Atau mau sambil makan, silakan Bapak Ibu, mau sambil makan. Alhamdulillah. Ya. Oke. Udah selesai makannya. Udah selesai. Nah, siap. Ini halaman judul. Kita misalnya mau bikin apa ya? Kelas 6A misalnya. Bapak Ibu kelas 6A. Tahun pelajaran 2021-2022 SDN. Nah, silakan SDN apa gitu ya. Nah, ini disesuaikan aja. Hurufnya mau dibesarkan, dikecilkan, tergantung ini selera. Oke, ini untuk menambahkan halaman di sini Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum menambahkan kita isi di sini deh. Misalnya mau pakai ini. Nah, ini bisa diupload gambar. Kebetulan saya belum ada nih gambar-gambar. Udah ada. Nah, tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu. Pelatihan Google Work Space for Education. Nanti isinya tinggal diisi aja. Nah, terserah Ibu ini mah. Nah, oke. Kita tambahkan halaman Bapak Ibu. Klik di sini, halaman. Boleh dari sini, boleh dari sini. Nah, mau duplikasi apa tambahkan subhalaman. Atau langsung dari sini. Halaman baru. Kita halaman, ini kan tadi halaman utama. Halaman baru misalnya jadwal pelajaran. Nah, di sini jadwal pelajaran. Di sini halaman muka tadi, jadwal pelajaran.
Ini silakan diisi, nanti isinya apa. Nah, tambahkan lagi, misalnya jadwal piket. Nah, tambah lagi misalnya, hapus. Tambah lagi misalnya kelompok belajar. Sementara segini aja dulu. Jadi tinggal diklik-klik. Oke. Kalau mau diisi, tinggal diisi Bapak Ibu, sisipkan. Mau modelnya gimana? Misalnya modelnya begini. Ada 3 gambar sama keterangan gitu. Di bawahnya kita tambahkan begini. Nanti tinggal diisi aja ini. Mau foto-foto kayak tadi kan saya portofolio. Di sini isinya foto-foto gitu. Kemudian jadwal pelajaran. Nah, silakan ditambahkan misalnya gini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Tinggal diisi nanti Bapak Ibu di sini. Namanya siapa aja, misalnya sini Senin. Selasa, Rabu. Nanti nama-namanya di bawah. Si Anu, si itu gitu. Nah, ini dikasih foto, apalah fotonya, tinggal ini aja. Coba yang ada foto saya, maaf ya. Soalnya nggak ada. Ini tinggal dilengkapi dan lain sebagainya, kelompok belajar gitu ya. Mau dicantumkan ini Bapak Ibu, form atau YouTube bisa. Nih, tinggal dimasukkan YouTube. Cari, misalnya apa ya? Apa tadi? Penyerbukan. Kelas 6 materinya kembangbiakan pada tumbuhan. Nah, macam-macam penyerbukan. Nah, udah. Nanti siswa tinggal ngeklik muncul gitu. Kok di jadwal piket ya? Sorry, salah. Berarti kita tambah 1 halaman itu materi. Nah, Materi pembelajaran. betul, materi pembelajaran. Nah, kita sisipkan YouTube misalnya. Tadi ya, penyerbukan. Nah, cara penyerbukan. Nah, gini aja. Pilih. Wih, banyak. Nah, ya. Jadi banyak, nanti kita materinya apa, tentang apa di sini. Tuh. Ini di materi ini Bapak Ibu, halaman materi misalnya, mau ditambah sub halaman. Tambah sub halaman bisa. Materi misalnya IPA. Terus ditambah lagi sub halaman lagi PPKN. Dan lain sebagainya. Jadi materi banyak nih nanti di sini. Tambah lagi misalnya bahasa. Nah, Bapak Ibu yang rajin bikin materi, jangan terbuang sia-sia. Kalau saya sih emang orangnya males bikinnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terlihat keren. Nah, ya Bapak Ibu terlihat sebagai guru yang profesional. Gitu ya Bapak Ibu. Halaman muka kita klik. Materi tinggal pilih materi apa yang mau dibuka. Jadwal piket. Nah, tinggal diisi nanti. Ini nanti ngisinya terserah Bapak Ibu. Kelompok belajar. Nah. Oke. Terus sebelum bisa digunakan, maka ini harus ini kita kasih judul Bapak Ibu. Misalnya apa? Kelas 6A. Situsnya kelas 6A atau nama ibu Bu siapa tadi, Bu Eva, ada tadi Bu Eva.
Bu Eva, belajar bersama Bu Eva gitu ya. Kalau udah Bapak Ibu ke setelan. Navigasinya ini mau taruh di atas apa di bawah? Navigasi itu ini Bapak Ibu. Atau mau taruh di samping? Nah, itu di sini pilihannya. Mau di samping? Nah, kalau di samping begini Bapak Ibu. Nah, materi ada banyak. Ya. Nah, itu selera itulah. Nah, coba kita taruh di atas saja. Brand image. Nah, ini nanti yang akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Ini muncul foto saya. Ya, ini bisa Bapak Ibu pakai foto Bapak Ibu. Ya. Ini asal aja lah foto yang ada. Alat pengakses lihat, udah analisis, nggak usah banner pengumuman. Ini mau dikasih ini enggak juga nggak apa-apa. Oke. Visibilitas di sini aja. Oke, ini muncul Bu Eva, tapi fotonya foto saya nih. Ya. Oke. Kemudian sebelum bisa digunakan, Bapak Ibu ini publikasikan biar bisa dilihat. Klik publikasikan. Nah, di sini ada alamat website yang akan Bapak Ibu gunakan. sites.google.com guru.sd.belajar.id/UEFA. Kalau guru SMP di sini guru SMP. Kalau admin gitu ya. Ini alamat web Bu Eva. Nanti ini yang akan kita bagikan ke siswa. Alamat ini, ya. Nah, kita copy. Terus ini kita kelola. Ini kan yang bisa melihat hanya yang di komunitas kita, yang di Kementerian Pendidikan. Kita kelola, kita jadikan ini privasinya kita ubah ke semua, ke publik. Jadi semua yang walaupun tidak punya akun Belajar ID bisa melihat. Klik selesai. Nah, ininya udah tadi. Terus publikasikan. Minta, oh ini biarin, publikasikan. Ya. Oh ya, belum saya jelasin ini tadi tema. Bapak Ibu bisa milih beberapa tema. Ya. Coba Bapak Ibu buka chatnya. Saya kirim ke chat website yang tadi. Silakan Bapak Ibu buka. Bisa nggak? Berhasil nggak? Ini. Saya kirim ke Google Chat. Google Meet chat room. Gimana? Berhasil Bapak Ibu? Munculnya seperti ini? Nggak bisa, Pak. Seperti ini ya. Nggak bisa. Ada yang berhasil? Pak Eka berhasil? Nggak bisa, Pak. Error. Nggak bisa, Pak. Error. Tulisannya 4. Nggak bisa, Pak, tulisannya error. Oh, ini kok bisa ya? Oh, ntar dulu. Ada yang terlewat mungkin. Saya bisa, Pak. Pak Jenal, saya bisa. Oh, ada yang bisa. Di copy, Bu. Jangan langsung diklik. Di copy linknya, buka jendela di Google-nya. Baru bisa. Oke, terima kasih. Baik. Yang nggak bisa, kayaknya Bu Eva-nya nggak ke ini nih. Iya, sama. Kalau yang itu cuman sampai ini, Bu. Kalau diklik, di copy nih, sampai Bu Eva. Sampai Bu Eva, iya betul. Iya. Kalau diklik itu cuma sampai Belajar ID. Bisa Bapak Ibu? Oh iya, Bu Eva-nya hitam ya ini. Tulisannya. Di sini hitam. Harusnya enggak. Ya, kalau gitu di copy aja, Bu, sampai Bu Eva.
Oh, Bapak Ibu, saya belum jelaskan fungsi Classroom. Classroom itu ada tugas nanti, tapi tugasnya teori. Ada tugas satu yang evaluasi. Untuk teori ini, Ibu tugasnya cuman baca. Nanti apa ya? Tinggal kalau udah selesai dibaca, kasih komen sama tandai sebagai selesai. Nanti setelah ini kita jelaskan. Baik, bisa dibuka ya Bapak Ibu websitenya. Nah, Bapak Ibu bisa buat website seperti guru profesional seperti ini. Silahkan nanti dicoba-coba. Kalau ada yang kurang jelas, tonton lagi rekamannya, atau Bapak Ibu boleh japri ke saya. Nah, terima kasih. Ini untuk Google Site. Besok rencananya kita bahas ada kolaborasi dengan Jamboard. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang nanti Bapak Ibu harus kerjakan. Bukan dikerjakan sih, yang dikerjakan tuh cuman ini Bu. Kelihatan ya? Cuman di latihan soalnya. Yang lain ini cuman dibaca. Jadi misalnya ini dibuka. Lalu semuanya tugas kali ini Anda diminta membaca materi. Ini materi ini yang berkaitan dengan cara-cara membuat tadi Bu. Jadi Bapak Ibu ini buka, kemudian klik materinya. Ya. Sesudah selesai membaca materi, silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi klik komentar Bapak Ibu. Nah, Ibu tulis saja apa komentar Bapak Ibu gitu. Misalnya mau ngopi ya, kalau bisa jangan ngopi ya. Ini udah ada komentar nih, saya setuju sama ini nih, kopi aja. Gitu. Ya. Ya itu terserah Bapak Ibu lah, tapi saya harapkan Bapak Ibu membaca walaupun komentarnya kopi. Tapi kalau bisa jangan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti materi ini akan diujikan di akhir. Ujiannya ini bukan praktek. Nah, Bapak Ibu baca, kalau udah selesai baca, klik, jangan lupa serahkan. Mana ya, belum muncul. Nah, tandai sebagai selesai, atau submit, atau turn in. Kalau bahasa Inggris apa? Turn in ya. Nah, semua begitu Bapak Ibu. Nanti saya share di Classroom. Di Classroom belum saya share. Setelah Google Meet ini akan saya share di Classroom. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu baca doang. Saya harap selesai nih hari ini. Kan rencana kita 3 hari ya Bapak Ibu. Saya pengennya 2 hari aja. Bapak Ibu langsung dapat sertifikat gitu. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, insya Allah, ya. Pak. Insya Allah. Nah, Bisa Pak. jadi Alhamdulillah ya Allah. Bisa, insya Allah. jadi Bapak Ibu tugasnya cuma membaca ini sampai sini. Kemudian latihannya dikerjakan Bapak Ibu. Lihat dulu, ini speaker siapa? Maaf. Oke, di mute dulu, di mute lagi Bapak Ibu. Kalau enggak saya yang mute ya. Oke. Yang harus dikerjakan itu cuman ini Bapak Ibu, latihan soal. Dan nilainya harus minimal 80 ya Bapak Ibu. Latihan soal. Nah, Yang jadi unit satu ada aja ya Pak? unit 1 dan unit 2. Saya share hari ini. Besok kita tinggal iya, unit 3. Unit 3 sama uji kompetensi. Nah, untuk dapat sertifikat, Bapak Ibu nilainya minimal harus 80. Jadi nanti setelah mengerjakan langsung di screenshot nilainya berapa gitu ya. Enggak di screenshot juga nggak apa-apa. Saya udah ada daftarnya gitu. Nah, jadi yang dikerjakan itu cuma latihan unit 1 latihan soal, unit 2 latihan soal, ada juga unit 2 latihan soal. Nah, ini untuk hari ini Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu mengerjakan unit 3 latihan soal
sama uji kompetensi. Jadi 2 hari cukup saya rasa. Nah, jadi yang lain nggak perlu dikerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma baca, tugasnya disuruh baca aja, kasih komentar apapun komentarnya. Kalau bisa yang berkaitan dengan materi itu, ya. Terus jangan lupa tandai sebagai selesai. Lihat tugas, tandai sebagai selesai atau turn in, gitu ya. Nah, kalau warnanya masih biru seperti ini Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu belum mengerjakan. Nah, belum mengumpulkan. Kalau warnanya sudah abu-abu, misalnya ini, saya sudah selesai, saya tandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Nah, kalau kita kembali, nah, dia warnanya udah abu-abu. Nah, pastikan ini bikin abu-abu semua, Bapak Ibu ya. Baca paling, orang satu slide ini isinya cuman sekitar 5 lembar, Bapak Ibu. Ya. Nih, misalnya ini. Kita buka. Dan ini kan modelnya slide gitu ya, nggak banyak. Cuman berapa? Nah, rata-rata 5 sampai 6 lah gitu. Targetnya hari ini selesai unit 1 dan unit 2. Besok tinggal unit 3 sama uji kompetensi. Ya, kalau uji kompetensinya insya Allah gampang kalau Bapak Ibu membaca ini materinya. Jadi saya harap 2 hari selesai langsung bisa saya terbitkan sertifikat. Sertifikat bisa diterbitkan kalau Bapak Ibu udah mengerjakan uji kompetensi. Ya, ini contohnya. Nanti kelihatan skornya berapa. Ini 92 gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang dari 70 boleh diulang lagi, Pak? Boleh. Tapi pakai akun yang lain. Atau hubungi saya. Kesempatan diulang lagi nggak, Pak? Bisa, tapi pakai akun yang lain, Bu. Nggak bisa pakai akun yang sama. Oh gitu. Bisa. Jadi makanya sekali hubungi saya. Kalau bisa diusahakan. Nanti hubungi saya aja. Kalau Pak, kalau nilainya di bawah 80, Pak, hubungi saya. Nanti saya kasih link baru untuk mengerjakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Atau Bapak Ibu Pak, langsung pakai akun yang lain boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini langsung saya share. Sekarang aja nih. Saya share tugas untuk hari ini. Ini tugasnya udah ada, cuman dalam bentuk draft, tinggal saya ini aja. Tapi saya tutup dulu deh, biar Bapak Ibu nggak perlu nunggu, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa, semangat banget belajarnya. Tugas bisa melalui HP, tadi yang nanya melalui chat. Tugas bisa melalui HP. Terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini. Mohon maaf apabila mungkin kecepatan atau ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik. Nanti insya Allah menjadi evaluasi bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi besok jam 11. Selamat melanjutkan aktivitas. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin untuk ini screenshot ya. Oke. Mohon dinyalakan kameranya. Iya. Itu Pak Jero mah bisa 100 ya, Bu? Nggak boleh ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih, selamat melakukan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tuh, rame banget. Terima kasih Pak Jaina. Kita biar rame juga. Oh, lihat segerombolan no, se-RT no. Ini mau semua kalau mau dipoto aja mana ya. Dari setiap berombongan ini.